artinya ungkapan syukur kepada Allah. Maka orang yang tidak syukur berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, ditetapkan oleh ulama hukum sholat dan berkurban sama-sama wajib, sebab tidak ada manusia yang lepas dari pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang kedua pendapat bahwa hukum adalah sunnah. Sebab kalau dikatakan wajib maka tentu ada balasan dosa besar bagi yang meninggalkannya. Namun pendapat yang kedua ini juga dapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mampu berkurban namun tidak berkurban hendaklah ia tidak mendekati musola-musola. Itu artinya ancaman. Tetapi yang mampu, maka ditetapkan secara fikih dia berarti wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang atau tidak sampai pada kemampuan. Begitupun dengan puasa. Puasa juga dikatakan yang mampu, yang tidak mampu boleh diganti di hari lain. Tapi telah ditetapkan ukuran-ukuran kemampuan. Ada orang ditetapkan ada uzur boleh tidak berpuasa, seperti wanita nifas, haid, hamil. Ya, kalau haid wajib tidak boleh puasa, haram berpuasa dan lain sebagainya. Begitu dengan zakat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah, fakir miskin tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hanya saja ukurannya berbeda ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kurban itu tidak ada ukuran kemampuannya, tapi hewannya telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mampu berkurban dengan unta maka unta, yang tidak mampu unta turun sedikit domba dan kambing 1 ekor, yang tidak mampu turun lagi sedikit sapi dibagi 7. Inilah yang paling keren di Indonesia, yang paling populer. Sapi dibagi 7 orang. Bagaimana kalau tidak mampu? Banyak orang kaum muslimin di sini dia membuat keputusan tidak berkurban kak saya ini tahun, bilang tidak bisa pak. Pak tanya berapa satu orang? 2.200.000, 2.500.000. Tidak bisa kak, kayaknya saya berkurban. Tidak bisa, mau kak bayar cicil motor. Dia menentukan kemampuannya sendiri. Sehingga banyak orang-orang muslim itu malas berkurban karena dia menetap tidak mampu. Karena dia yang membuat aturannya. Tidak bisa pak saya kurban ini tahun-tahun. Pada kurban itu sebenarnya kemampuan, tapi kemampuan itu kaitannya dengan Allah. Kemauan itu kita punya tekad. Maka orang yang bertakwa kepada Allah membuktikan iman takwa kepada Allah, maka dia tidak berpikir mampu atau tidak, tapi dia bulatkan tekadnya saya berkurban. Apalagi kurban itu adalah yang kita tahu waktunya bisa dipersiapkan 1 tahun, sebab tidak ada waktu lain selain Idul Adha. Maka Allah telah berikan jangka waktu yang panjang dari setelah Idul Kurban tahun lalu sampai hari ini, itu waktu kita bisa persiapkan untuk menghadapi ibadah kurban. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkurban. Kenapa? Waktu panjang bisa dipersiapkan. Yang selama waktu itu yang panjang itu Allah selalu berikan kita kemampuan nikmat. Maka seharusnya sudah bisa disipkan supaya alasan ketika perintah wajib itu datang ada alasan tidak kita lakukan. Jadi muliakan Allah yang akan faman tatawwa'a khairan fa khairul lah an tasumu khairul lakum in kuntum. Akhir ayat itu bilang begitu, tatawwa'a, tapi apa secara kemampuan tidak mampu tapi tetap berusaha karena ingin mendapatkan kebaikan. Nah, itu namanya tatawwu. Fa khairul, maka lebih baik baginya. Dan kalau dia berpuasa jadi baik. Artinya secara kemampuan dia dapat alasan untuk tidak berpuasa, tetapi keinginan ketakwaannya dibuktikan kepada Allah karena cinta kepada Allah, maka upaya untuk menjalankan puasa. Itulah disebut dengan tatawwu. Sama dengan ibadah haji. Di dalam ayat dikatakan dalam surah Al-Baqarah, inna safa wal marwa min sya'airillah, dan
Di akhir ayat ketemu lagi, faman tatawwa khairan fa innallaha khairun alim. Siapa yang bertatawwu, sesungguhnya Allah Maha membalas, Maha syukur, dan Allah Maha mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, istilah tatawwu mesti dilakukan, sebab kita iman kepada Allah, kemudian taat, tetapi ketaatan tidak dilakukan dengan dasar cinta, maka tidak bisa kita mempersembahkan ibadah yang terbaik. Contoh, ada orang datang ke masjid secara kemudian taatnya dia taat. Kenapa? Setiap sholat datang masjid. Tapi bisa jadi sholatnya tadi tidak dipersembahkan dengan cinta. Kenapa bisa? Dia tidak memperhatikannya, tidak dibuktikan dengan cinta, maka tidak bisa persembahkan dengan baik. Pakaiannya tidak diperhatikan, bisa jadi wudunya juga tidak diperhatikan dengan sempurna. Tapi orang yang ingin cinta kepada Allah, masih sholawat, dia sudah bilang hampir Jumat, dia sudah perbaiki wudunya, sholat sunnah, berdirinya. Kalau tidak tahu apa arti bacaannya, dia datang bertanya, Ustaz ajarkan dulu bagaimana tuh, cocok nih ini, cocok nih Fatihahku ini. Kenapa? Dengan cinta. Seperti seorang suami berikan sesuatu terbaik bagi istrinya, tentunya tidak sembarangan, karena dengan cinta. Jadi saya kasih, baru dia bilang, apa Tonji nih, lebih bagus pemberiannya mantanku dibanding kau. Dia harus berpikir memberikan terbaik, itulah dengan cinta. Jangan muliakan Allah, kurban itu harus dengan cinta. Makanya orang yang sudah bulat tekad iman kepada Allah, buktikan dengan taat, maka dia tutup mata dengan kemauan. Yang didahulukan adalah kemauan, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kisahnya menjadi penyebab Quran bagi kita semuanya. Ketika turun perintah, itu pun perintah dalam mimpi, tidak diarahkan oleh malaikat Jibril dalam bentuk wahyu, di dalam mimpi. Ini fil manam anni adzkar. Nabi Ibrahim perintahkan dalam mimpinya untuk beli anaknya Ismail. Beli tutup mata, tidak lagi berpikir bisa ini, kuat gini anakku ini, bagaimana mungkin. Tetapi hukum dalam perintah Allah satu, ma'na wa ata. Baik, kalau kita ada perintah dari atasan, perintah bikin kos panduk lah acara ini, begitu bikin, belum bikin tanya bagaimana anunya, tapi lagi Pak ada di sini tutup kini hari Sabtu, pikir di sana udah mau cari, tidak ada tuh, pasti tidak terlalu. Kenapa? Cara kerjanya tidak mau berusaha memberikan yang terbaik agar itu. Tapi orang yang tatawwu di dalam kerjaannya akan cari tutup kini Pak hari Sabtu banyak tutup, tapi saya cari di sana, tutup lagi, cari di online, cari di internet, hubungi temannya, akhirnya dapat. Akhirnya dia datang dengan laporan, semua untungnya dapat yang terbuka, jadi beres-beres. Orang inilah yang disenangi oleh atas. Kenapa? Mempersembahkan pekerjaan tanpa berpikir. Jadi kepada pimpinan wa ta'ana, apalagi kepada Allah. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat perintah itu tidak bertanya. Makanya dalam perjalanannya selalu digoda oleh setan agar meninggalkan, agar tidak meninggalkan dan tidak taat kepada Allah. Berbagai alasan. Mulai alasan pertama, masa anak satu-satumu itu lamanya kau tunggu itu baru disuruh sembelih. Kayaknya salah itu, mimpimu itu bukan tatumu itu. Masa Tuhan memerintahkan begini, itu masih sayang. Tetap dilakukan. Datang lagi godaan kedua, dikatakan itu Tuhanmu maaf, kalaupun tidak kau lakukan, nah paham jitu bila mu sayang anakmu lakukan, pasti akan Tuhan balas. Termasuk bulat kita tadi, secara kemampuan tidak mampu secara finansial, tapi hatinya karena cinta kepada Allah dengan tatawwu, maka dia yakin pasti Tuhan gantikan yang terbaik. Jadi saya selalu ini Pak, ketika tiba hari kurban, orang tatawwu bilang begini, berapa lagi Idul Adha? Ada 2 minggu, harus berkurban. Begitu sudah 1 minggu,
belum ada uang bisa dipakai untuk bayar sapi. Ya. Begitu dekat tertutup itu pendapatan, besok minta dunianya, rela meninggalkan ketaatan kepada Allah karena dunia. Motor DP, bukan beli dulu, dahulukan ini dulu. Hal kurban sudah di mata. Nah, jemaah dimuliakan Allah, saya pernah mengalami ini. Jadi kurban yang lalu, saya dalam keadaan seperti itu. Tidak ada uang tapi mau berkurban. Saya tidak boleh tidak berkurban, harus berkurban. Kenapa? Banyak sekali sama kita. Akhirnya 2 hari sebelum penutupan perjalanan menuju rumah saya, bunyi. Saya sudah niat. Jalan perjalanan saya tuh lihat-lihat di mana itu jual HP yang kulewat. Ntar pulang Pak pengajian. Begitu saya perjalanan pengajian, Pak, tiba-tiba ada WA masuk. Waalaikumsalam Ustaz, mohon maaf kalau Ustadz berkenan, saya mohon izin ingin berkurban atas nama Ustadz. Nomor Pak saya tidak tahu siapa itu. Tunjukkan WA sama istri saya itu. Ganti dengan seekor kambing. Sekarang Allah gantikan HP saya dengan uang. Ternyata Allah itu tahu. Allah tahu kita, tetapi yang ingin Allah bukan kemampuan kita. Tak tahu dalam hati kita seberapa besar kita memberikan cinta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah nilai. Kan kalau gara-gara handphone selalu saya bilang Allah mengetahui, tahu gitu. Inilah yang diharapkan oleh agama kita. Makanya minta kurban. Sekarang susah kita ini karena pengorbanan yang kecil itu kadang kita abaikan. Ada orang bilang begini, sekali malam apa kurang tidur, kalau kurang tidur sakit kepalaku 1 minggu. Padahal Allah cuma minta 2 rakaat witir 1. Kalau tidak rakaat tambah witir 1 sedikit, witir saja 3 rakaat. Kalau tidak bisa witir 1 rakaat saja. Allah cuma minta 1 rakaat saja witir. Itu pun Allah minta karena Allah mau kita yang terbaik. Tapi orang rela tidurnya kurang dan tidak rela tidurnya diganggu sedikit untuk sholat demi tidur dia dapat. Nah, ini susahnya. Jadi agama ini melatih kita berkurban, mengganti kehidupan dunia kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum lahumul jannah. Allah telah memberi semua kehidupan kita, harta kita, diri kita karena Allah akan surga. Makanya kita tidak boleh tamak. Ibadah kurban ini adalah pendidikan agar kita cinta dan tidak serakah. Kenapa hari kurban ini kelihatan semua yang serakah, Pak? Kelihatan sekali. Satu, ada orang yang mampu tidak mau berkurban. Sebenarnya mampu tapi bukan yang lain. Kurban di. Ada orang yang pernah juga berkurban tapi giliran kurban selalu ke depan. Ada orang tidak pernah muncul di masjid, tidak pernah muncul di bakti, tiba-tiba pemotongan ada di sini muncul, dijadwal lagi, bertanya masjidmu kapan? Masjid sana hari kedua, masjid sana hari ketiga. Inilah kenapa? Karena mental meminta tadi, tidak berusaha meninggalkan dunia menginjak. Jangankan 1 kilo, 1 korbankan. Tapi kita banyak orang Muslim itu miskin mental karena tidak paham agama, karena pelit. Yang dimuliakan Allah, orang yang pelit, orang yang selalu memberi pasti beda kehidupan. Inilah kita masuk sama kita kemudahan dan keberkahan hidup dengan kurban. Kita buka surah Wal-Lail juz. Di situ ada menarik sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza jalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Bicara tentang usaha, fa amman a'ta watta saddaqa bil husna fayassiruhu lil yusra. Hebat ayat ini. Ada orang masalah hidup, utang banyak, gaji tidak cukup, usaha tidak kelar-kelar, penghasilan tidak mapan, warga
nuyassiruhu lil yusra. Yusra itu artinya kemudahan. Ada ayat inna ma'al usri yusra. Sungguhnya kesulitan setelahnya kemudahan. Kesulitan, yusra, kemudahan. Ayat itu banyak orang baca. Tidak salah. Tiap dan ada kemudahan. Masalahnya yang sering kamu undang kesulitan saja. Pendatang kemudahan. Mana cara mengundang kemudahan? Jelaskan. Wa amma man a'ta, dan barang siapa yang memberi, ngambil, memberi, wattaqa, berinya dengan ketakwaan kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan benarkan, yakin bahwa Allah Maha memberi balasan terbaik dunia dan fasanuyassiru, maka kami mudahkan baginya jalan yusra, menuju kemudahan. Coba, jalan dimudahkan untuk apa? Untuk sampai kepada kemudahan. Sebab ada kemudahan sudah di depan mata, tapi jalan tidak mudah-mudah. Mau kuajukan sama bapak, ada di depannya ini kepala, tapi setiap mau mengajukan domba. Aduh. Begitu sudah mau diajukan datang pasal lain. Enak. Coba. Kemudahan sudah ada di, tapi Allah tidak buka kemudahan jalannya. Maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, kami mudahkan jalan menuju kemudahan. Jalannya itu yang dimudahkan. Karena biar kemudahan sudah ada di depan, kalau tidak mudah rasanya bisa kita lewati. Nah, tapi orang kemudiannya di sana jauh, dia belum pikirkan. Ada orang yang datang kita, oh iya, kemana kan? Oke, lewat kita nih. Selesai. Allah buka jalannya untuk sampai pada kemudahan. Tapi lihat ayat berikutnya. Amma bakhil. Adapun orang yang pelit, wastaghna, butuh lagi dengan pemberian Tuhan. Kenapa? Karena dia rasa dia bisa mengatasi hidupnya. Butuh motor, butuh mobil, kurban. Dia bilang kalau tidak bisa Kak anu. Dia sudah bilang tidak bisa Kak bayar kalau berkurban Kak. Akhirnya tidak saja kurban, yang penting bisa. Itu namanya butuh Allah. Dia tidak butuhkan Allah karena anggap dirinya mampu mengatasi semuanya. Wa amma membakhila wa kadzdzaba bil husna, mendustakan yang terbaik dari Allah. Apa jawabannya? Fasanuyassiruhu lil usra, dia mudahkan jalannya kesulitan. Jalannya itu sudah dia tahu, dia sudah rencanakan. Ketemu sama ini supaya gampang, and give. Ini bukan Islam. Ada juga give and take. Ini punya. Ya. Ada juga take and take. Wah, ini luar biasa nih. Kahnya. Yang ada di dalam Islam, give and give. Aduh, mana saya? Nanti. Give, given. Apa? Kalau dia mengatakan take and give, ambil dulu, baru kasih. Nah, inilah, ambil. Kembali sedikit, datang ke kampung, bikin perusahaan besar, tapi nanti sedikit masyarakat setempat, sedikit untuk Indonesia. Nah, ini caranya ini. Yang salah, Islam tidak mengajarkan itu. Tidak juga take and take, ambil terus. Tidak juga give and take, dia pura-pura memberi supaya bisa mengambil banyak. Nah, bentar lagi calon legislatif pada tampil semuanya. Baliho kita akan banyak itu orang baik. Data memberi masjid, memberi ustadz, memberi apa, tapi mengharapkan besar. Ini pemancing. Kasih sedikit untuk dapat yang besar. Ini konsep Islam. Jadi biar pakai songkok kelihatan, kalau sudah musim-musim jangan tertipu. Konsep Islam yang benar adalah give and give. Kasih. Terus saya begini. Idul Fitri, Ramadan datang, Allah suruh kita zakat. Allah minta banyak, kasih sedekah. Ternyata setelah Idul Fitri selesai, hanya mulai lanjut gampang, bikin lagi. Ada orang yang mengeluarkan banyak waktu Ramadan, begitu Idul Fitri susah. Seperti saya mulai dari nol. Bagaimana? Kenapa? Karena memberinya tidak dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pikir
untuk dapat yang lebih banyak. Tapi orang yang memberi tidak memikirkan balasan, itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, nama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan hanya mencari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukra. Kami tidak ingin mendapatkan balasan darimu, juga ucapan terima kasih. Cukuplah Allah yang memberi. Jamaah, maka di dalam kehidupan kita, kalau mau gampang keberkahan hidup itu datang, konsep tiga ini kita amalkan. Jangan pelit, berikan orang. Siapa yang cari orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Bicara sedikit tentang amplop. Ada orang begini dapat gaji, dia dapat gaji. Kalau dia pertama kali baru dia hitung, cukup, mau bayar ini, bayar ini, pasti tidak. Paham Allah, begitu dikasih gajinya diterima, dia tidak buka, tidak perlu buka. Bagaimana caranya? Dia hitung dulu. Apa yang dia hitung? Ya Allah, Engkau yang beri. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian setelah dia langsung niat, saya akan memberi. Yang Engkau beri ya Allah akan saya beri. Saya akan pergi ya Allah di sini. Berapa? Saya niat kasih keluar 100.000 ini bulan. Siapa yang dikasih? Cari orang yang hidupnya susah dibanding kita. Nah, begitu amplopnya 800.000, mati nih. Sudah niat 500.000, mau bayar itu 300, tertahan. Dia bilang, ya Allah tidak jadi kayaknya. Nah ini tanda Pak, tidak bisa dapat keberkahan. Tapi orang yang artinya tadi 500, 300 bagaimana? Dia minta, ya Allah, niat 500 Engkau agama Allah, maka tidak ada rasa rugi dan kesalahan. Insyaallah syakirun alim, wallahu syakirun alim. Allah yang bersyukur pasti memberikan balasan terbaik. Wa alim, Allah Maha mengetahui isi hati kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Baik Ustaz, saya tidak potong. Kita lanjut di surah Yasin, ya, Pak, untuk awalnya acara ini. Setelah itu kita tutup dengan doa. Jadi hadirin persiapkan Yasin, kita akan sama-sama seperti biasa diawali dengan surah Yasin, tapi ini kali ini tidak kali, tapi itu yang terjadi. Insyaallah. Baik. Ada dipimpin sama Kamaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan atas nama Bu. Depan atas nama Bu. Apakah ini salah atau benar? Dua, saya punya orang tua itu selama ini hampir tiap juga berkorban. Saya punya 7, terus istri 8, semua satu keluarga. Dia pelihara sendiri. Jadi kalau itu besar, umpamanya 2 tahun baru besar, dia berkorban lagi. Jadi dia gilir anak itu. Jadi biasa kalau umpamanya dia bilang depan kau yang ikut, saya tidak ikut berkorban sini karena dia sudah seperti itu. Apakah ini benar atau salah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita bermohon berkah dari Yasin kepada Allah, Pak, jawab sebentar Pak. Urusan nama itu tidak menentukan kita. Ada 3 hal dalam urusan pendaftaran nama. 1, ada nama yang ditentukan untuk kita kepada Allah. Ada nama untuk penyembelihan, ada nama untuk panitia. Tadi ayat katakan Allah
memberi balasan, Maha mengetahui. Allah tidak bisa dicipta oleh siapapun untuk panitia. Artinya apa Allah kehendaki pahala, Allah Maha tahu dan Allah Maha adil. Jadi tidak usah ibu-ibu protes nama tak terus itu di masjid. Tahun lalu nama tak misalnya apa pahalaku. Ya. Allah tahu kurbannya apa itu ada hal yang untuk kita. Harusnya beli skincare tertahan. Ikhlasan kita untuk tertahan itu pahala di dalamnya. Nama yang disetor tadi yang pertama ada niat untuk Allah. Ketika kita sudah bilang ya Allah mau gak berkurban, ini kurban keluarga, biar kita tidak sebut nama atau Allah sudah kasih pahala. Pahala siapa? Kita sekeluarga. Sebab dalam satu keluarga cuma satu kurban. Itu saja itu, Pak. Jadi ada yang niat dan diniatkan. Nah, secara fikih ada pendapat ulama maka disebut orang yang kita wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Biar kita tidak sebut siapa anggota keluarga, Allah tahu, nah Allah kasih ke itu siapa. Jadi biar sebut semuanya. Yang kedua, nama ketika penyembelihan. Nabi SAW mencontohkan ketika dari Muhammad dan Ali Muhammad dan keluarga ada sunnah untuk disebutkan nama. Tapi itu beri balasan tidak terganti. Jadi kalau ada yang jagal, dia baca kertas tukang potong kan Pak ya, ada kan itu. Bahkan tukang jagal yang tidak bisa membaca. Ini kejadian betul ini. Tidak bisa membaca, tapi pura-pura yang kertas. Begitu sudah cerita ini sama tukang jagal. Ini Sanjin itu siapa namanya? Tidak. Terus gue lihat kertas dia tidak tahu, saya tidak bisa baca. Didengar sama keluarga kurban, dia protes. Bilang, Pak, sajinan ini dia tidak baca nama mata. Karena ribut, bertanyalah kepada Ustadz. Karena bahwa Allah memberikan pahala tidak terdikte oleh tukang jahat. Bukan nama untuk keteraturan administrasi, tapi itu tidak mendikte Allah dalam memberikan pahala. Dan pahala Allah selalu memberikan innamal a'malu binniyah, selalu berdasarkan dengan niat. Biar betul nama tak lengkap dengan gelar titelnya sampai di panitia. Tukang jagal membaca nama dengan sama lengkap dengan gelarnya. Ya, diumumkan lengkap dengan gelarnya, nama sempurna. Tetapi ternyata dalamnya dia berkorban untuk dierok di kanan, maka tidak ada pahala baginya. Dan Allah disebut syakirun alim, Allah mengetahui segala. Bagaimana dengan keluarga? Apakah mereka juga bisa masuk dalam lingkup? Ya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Nabi SAW ini hadis riwayat Muslim dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali baik. Jadi kalau sumbernya sudah tidak baik, jangan harap Allah terima kita punya kurban. Mungkin dapat besar tawa sapinya, bangnya tawa, tapi ternyata kita Pak, tidak ada apa di dalamnya. Apalagi kambing satu ekor. Begitu aturan kurbannya. Lebih baik kalau tidak bisa unta kambing satu ekor. Kenapa bisa gitu? Banyak kolesterol, takut makan kambing. Jadi lebih baik sapi bagi 7 daripada nanti tidak ada yang mau makan. Atau numpuk pada satu orang yang suka kambing, yang lain tidak dapat. Maka lihatlah apa makanan yang banyak orang kambing. Tapi pahalanya yang mana? Pahalanya keikhlasan kita, bukan tergantung pada besar sapi. Nah, jadi jangan nanti kan begini, datang panitia. Sudah kasih uangnya, datang sapinya protes sama panitia. Kenapa kecil sapi? Harga sekian, udah. Kalau uang sudah keluar, bersamaan dengan uang kita keluar, berikanlah amanah kepercayaan kepada panitia, tidak usah campur. Dia tidak jujur, urusan dia dengan Allah. Itu tidak mempengaruhi pahala kita. Kita bisa sebutnya kita merusak kita punya pahala. Contoh tadi pernah lihat sapinya sama panitia, hilang pahalanya. Ada juga orang belum berkurban, dia sudah minta, saya mau berkurban, enggak boleh kasih kerabat biar tidak.
Tapi untuk fakir miskin jangan kita ambil baru ada fakir miskin aku kasih, enggak usah. Si panitia, karena panitia ingin distribusi secara merata. Tujuan kurban tadi. Nah, bagi jangan nanti dapat potong tak ditimbang lagi. Coba timbang berapa itu? 1 kilo. Sudah itu cari informasi. Ya. Tanya tetangga lagi, berapa kau dapat? 2,5. Pas saya 1 kilo. Pasti beda, karena bedanya itu sapi beda-beda, tidak sama semua. Tidak bisa ya Pak ini 80 kilo dagingnya, baru kita punya sapi 60 kilo, lalu mau dapat sama bagian, tidak bisa. Kalau ambil lebih berarti kita mengambil sesuatu yang bukan kita punya hak. Nah, ini masalahnya Pak. Jadi begitu dikasih daging tidak usah ditimbang, tidak usah tanya berapa kilo, yang penting sudah dapat berkah kurban kita. Dengan urusan yang seperti itu. Baik, ternyata di gedung pengembangan ini ada yang berkembang. Perkembangan tanya jawab. Insyaallah. Karena itu mari kita syukuri. Alhamdulillah. Dan sempat tergantung dari ustaz. Insyaallah. Mau panjang bisa. Baik hadirin, seperti yang saya sampaikan bahwa kita buka surah Yasin. Ya. Baca surah Yasin ini Pak. Alhamdulillah memang pengajian bagus ada tanya jawab supaya tidak ada salam. Ya. Ya. Saya RRI ini hadir di RRI dalam kegiatan satu Jumat, tapi Pak Ustadz Darius beliau pensiun, beliau panggil saya khutbah Jumat itu karena karena saya ini tidak masuk di jadwal dakwah, tidak kelompok dakwah, makanya tidak ada jadwal di masjid. Biasanya telepon Ustaz 1 jam lagi nanti tidak ada konfirmasi khatib. Jadi beliau tahu, ini Ustaz bisa didadak. Jadi saya dari karena dadakan biasanya. Yang kedua, Jung selalu teleponnya untuk dialog interaktif di titian ilahi. Saya biasa sambil bawa mobil, sambil oner tanya, kenapa? Ya susah juga cari orang biasanya yang interaktif. Lagi didadak, lebih susah lagi didadak dan tidak klopnya. Susah lagi. Alhamdulillah saya mudah, gampang. Itu yang buat saya selalu ada di RRI. Yang ketiga, undangan pengajian bulanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عن سد فأغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوه فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
إني آمنت بكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وكان من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه حتى عاد كالعرج القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون لا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وموعظة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد وما وصدق المرسلون